Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan para habaib, para syaraib, zurriyat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat dan anugerah kepada kita, terutama nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian keutamaan salat fardu. Allah Ta'ala berfirman, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa 103. Artinya sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Sesungguhnya sembahyang itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini dapat diambil beberapa faedah. Yang pertama, sembahyang itu ada ketentuan-ketentuan waktunya yang kada boleh dilaksanakan sebelum ataupun sesudah waktunya. Yang kedua, waktu-waktu yang ditentukan Allah Ta'ala itu mengandung rahasia-rahasia yang ada di dalam waktu tersebut. Dan sehingga kada boleh kita melaksanakan sembahyang itu sebelum ataupun sesudah waktunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil lail wa qur'anal fajr. Artinya, dirikanlah sembahyang itu mulai tergelincir matahari sampai gelapnya malam. Nah, di sini masuk 4 sembahyang. Yang pertama sembahyang zuhur, karena sembahyang zuhur itu masuk waktunya sesudah tergelincir matahari. Allah berfirman, Aqimis shalah, dirikanlah sembahyang itu liduluki syamsi ila ghasakil lail, mulai tergelincir matahari sampai gelapnya malam. Nah, di sini ada 4 sembahyang: sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr, dan dirikanlah sembahyang subuh. Nah, jadi sembahyang itu sudah Allah tentukan waktu-waktunya, sehingga kada boleh kita melaksanakan sembahyang itu sebelum waktunya atau di luar waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala tadi. Nah, oleh karena itu para ulama fikih mereka mengatakan as-salatu qablal waqti la tasihhu wa tajibul i'adah.
Sembahyang yang dilaksanakan sebelum waktunya, sembahyang itu kada sah dan wajib diulang. Belum lagi masuk waktu zuhur, sembahyang zuhur. Belum masuk waktu asar, sudah sembahyang asar. Nah, maka sembahyangnya kada sah dan wajib diulang. Nah, sekalipun dia melaksanakan sembahyang tadi melalui perhitungan-perhitungan, tapi perhitungannya luput kada pas. Ujarnya, menurut perhitunganku waktu zuhur sudah sampai, lalu inya sembahyang zuhur. Nah, tuntung sembahyang zuhur, ternyata waktu zuhur belum masuk. Nah, maka sembahyang zuhurnya kada sah dan wajib diulang. Wassalatu ba'dal waqti ghairu maqbulah wa tajibut taubah. Dan sembahyang yang dilaksanakan sesudah waktunya, sembahyang itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala dan wajib tobat daripadanya. Sembahyang tetapi di luar waktunya, nah sekalipun sah tapi sembahyangnya kada diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi sembahyangnya sah saja, yang penting sempurna syarat dan rukunnya. Tapi sembahyang yang dilaksanakan di luar waktu tadi itu kada diterima oleh Allah Ta'ala dan kita wajib tobat daripadanya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Ta'ala, "Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun." Artinya celaka, azab yang pedih bagi orang-orang yang sembahyang. Padahal sembahyang, tapi dinyatakan oleh Allah Ta'ala mereka mendapatkan azab yang pedih. Allazina hum an salatihim sahun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai terhadap sembahyang mereka. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala ini? Rasulullah menjawab, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah ta'khirus shalah an waqtiha, melambatkan sembahyang sehingga keluar daripada waktunya dengan catatan sengaja. Jadi orang ini sengaja melambatkan sembahyang, sengaja mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Sembahyangai tapi di luar waktunya, lalai, kada memelihara dengan hak-hak sembahyang. Nah, itulah ujar Nabi yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala tadi. Nah, kecuali ada beberapa kelompok yang kada berdosa mengeluarkan sembahyang itu daripada waktunya. Yang pertama, orang yang lupa. Orang yang lupa, orang yang kada sadar karena kesibukan, misalnya keasikan mutalaah. Nah, sehingga sembahyang itu tanpa disadarinya keluar daripada waktunya. Nah, ini kada berdosa karena dia lupa, dia kada sadar sehingga sembahyang itu keluar daripada waktunya. Nah, kemudian yang kedua, orang yang guring, orang yang tidur sebelum masuk waktu sembahyang. Sebelum masuk waktu sembahyang inya guring. Jam 11, jam setengah 12 guring. Pas bangun sekalinya jam 4 sudah. Berarti waktu zuhur sudah habis. Nah, ini pun juga dimaafkan, kada berdosa. Nah, kecuali guring itu sesudah masuk waktu sembahyang. Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa dimakruhkan guring itu sesudah masuk waktu sembahyang dan sebelum melakukan sembahyang. Itu hukumnya makruh. Jadi bang sudah orang masuk waktu zuhur guring, belum berzuhur guring. Nah,
orang yang guring sesudah masuk waktu ini hukumnya makruh. Nah, hukumnya makruh dengan catatan dia sangka kuat, bukan boleh guringnya makruh. Coba lihat kayaknya dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, jadi orang yang guring sesudah masuk waktu dan sebelum melakukan sembahyang itu hukumnya makruh dengan catatan dia sangka kuat di akhir waktu pacangan bangun. Artinya belum keluar waktu lagi, kaina bangun di akhir waktu, belum habis. Karena sudah kebiasaan. Orang ini bila guring jam 1 kebiasaan setengah 3 bangun. Sudah kebiasaan. Atau kaina ada yang menggerak, ada yang menggerak. Ibarat kita wayah ini memasang alarm. Nah, kita pasang alarm. Nah, ini hukumnya makruh. Nah, tapi bagi orang yang kadada mempunyai sangka kuat, pacangan bangun di akhir waktu, inya nih kada sangka kuat, aku nih bila guring bisa taliwat kaina zuhur, tetap dikarasinya guring. Nah, maka ini hukumnya haram. Nah, itu. Nah, kecuali ujar pendapat yang lain, guringnya kada makruh dan kada haram mengeluarkan sembahyang dari waktunya tadi apabila orang ini bersangatan ngantuk, kada kawa ditahan-tahan. Sudah bangun misalnya tengah 3 bangun dah berduduk, bekijim pas taguringan sambil berduduk, bang orang asar hanyar tabangunan. Nah, ini dimaafkan bagi orang yang bersangatan ngantuk tadi. Nah, hadirin wal hadirat para muhibbin rahimakumullah. Dan mengeluarkan sembahyang dari waktunya itu minal kabair, termasuk dosa besar. Nah, jadi sembahyang tadi sudah ditentukan Allah Ta'ala waktu-waktunya, kada boleh kita meliwatkan sembahyang tadi dari waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad faman jaa bihinna wa lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi ahdun insya'a azzabahu wa insya'a adkhalahul jannah. Artinya 5 kali salat yang diwajibkan oleh Allah atas para hamba. Barang siapa yang mendatanginya, melaksanakannya dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun daripadanya karena memandang inting terhadap kewajiban itu, maka ia mempunyai janji di sisi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Nah, jadi apabila kita melaksanakan sembahyang 5 waktu dan kita tidak menyia-nyiakan sembahyang 5 waktu tadi dengan melaksanakannya di dalam waktunya, berarti kalau melaksanakan di luar waktu termasuk menyia-nyiakan. Nah, jadi kalau kita melaksanakan sembahyang 5 waktu dan kita kadang menyia-nyiakan sembahyang 5 waktu tadi dengan melaksanakan sembahyang di dalam waktunya, nah, Allah berjanji memasukkan kita ke dalam surga. Allah menjamin kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mendatanginya, tidak melaksanakannya, maka ia tidak mempunyai janji di sisi Allah untuk memasukkannya ke surga. Jika dia mau, maka dia menyiksanya, dan jika dia mau, dia memasukkannya ke surga. Nah, tetapi kalau kita kadang melaksanakan sembahyang 5 waktu atau kita merimihkan, menyia-nyiakan sembahyang 5 waktu dengan mengerjakannya di luar waktunya, maka Allah kada berjanji untuk memasukkan kita ke dalam surga. Bisa Allah mengazab kita
dan bisa juga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ini hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari hadis Ubadah bin Samit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalus salawatil khamsi kamasali nahrin azbin ghamrin bi babi ahadikum yaqtahimu bihi kulla yawmin khamsa marratin fama tarawna zalika yubki min daranih." Qalu la syai'a. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Fa innas salawatil khamsa tuzhibuz dzunub kama yuzhibul ma'ud darana." Artinya perumpamaan salat yang 5 waktu itu seperti sungai tawar yang melimpah di pintu salah seorang di antaramu, di mana ia menceburkan dirinya padanya 5 kali dalam sehari. Maka apakah kamu berpendapat hal itu menyisakan dari kotorannya? Jadi Nabi, apa pendapat kalian seandainya orang itu mandi dalam sehari itu 5 kali? Apakah Nabi ada di awaknya itu bedaki lagi? Sehari mandi 5 kali? Mereka menjawab, tidak sedikit pun. Tentu wahai Rasulullah, bersih awak orang itu, mandi 5 kali sehari. Nah lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat 5 waktu itu menghilangkan dosa-dosa sebagaimana air menghilangkan kotoran. Nah jadi orang yang sembahyang 5 waktu itu sama perumpamaannya kayak orang mandi 5 kali sehari, maka di tubuhnya kada ada lagi kotoran daki. Nah begitulah orang yang sembahyang 5 kali dalam sehari, sembahyang fardu, maka orang itu bersih daripada dosa-dosa. Nah ini hadis riwayat Muslim dari Jabir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas salawati kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair." Artinya sesungguhnya salat-salat itu menghapus bagi apa dosa yang antara salat-salat itu selama dijauhi dosa-dosa besar. Jadi apabila kita melaksanakan sembahyang 5 waktu, maka dosa-dosa kecil itu dengan sendirinya akan terhapus. Jadi walaupun kita kadang minta ampun kepada Allah Ta'ala, asalkan kita sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam, maka dosa-dosa kecil itu dengan sendirinya akan terhapuskan selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Itu syaratnya, selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Nah dosa kecil itu contohnya seperti kan nazar ila auratil ghair, seperti memandang kepada aurat orang lain. Contoh dosa kecil nih, memandang aurat orang lain, baik yang sejenis ataupun kada sejenis. Kita memandang aurat laki-laki atau kita memandang aurat perempuan, nah itu termasuk dosa kecil. Contohnya lagi masul ajnabiyah, menyentuh perempuan yang bukan mahram. Kita menyentuh perempuan yang bukan mahram itu berdosa, dosanya dosa kecil. Kemudian kasful aurati, membuka aurat. Keluar rumah kada memakai karudung. Laki-laki keluar rumah kelihatan lintuhut, berdosa, tapi dosanya dosa kecil. Kemudian sama'u alatil malahil muharramat, mendengarkan alat-alat musik yang diharamkan, itu pun termasuk dosa kecil juga. Kemudian lubusud dibaj lirajulin, memakai sutra bagi laki-laki, haram hukumnya, berdosa tapi dosa kecil.
Kemudian takhattum bizzahab lirrajul, memakai cincin emas bagi laki-laki, dosa kecil juga. Kemudian al-aqlu awisyurbu biina izzahab awil fiddah, makan atau minum menggunakan wadah emas atau perak. Jadi makan, minum menggunakan wadah yang terbuat daripada emas atau perak, dosa kecil juga. Makan, piringnya piring perak. Makan, minum, minumnya cangkirnya terbuat dari emas, haram juga. Kemudian su'uzzan, jahat sangka kepada orang lain, dosa kecil juga. Kemudian tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ma'al qudrah, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar padahal mampu melaksanakannya, itu pun juga termasuk dosa kecil. Anak bini keluar rumah membuka aurat padahal mampu menagur, kada ditagur ulih nang laki, kada ditagur ulih nang kuitan, nah itu hukumnya berdosa kuitannya dan dosanya dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil tadi itu bisa terhapus dengan sendirinya apabila kita melaksanakan sembahyang 5 waktu. Nah, itu keutamaan kelebihan sembahyang. Dengan sendirinya dosa-dosa kecil tadi dihapus oleh Allah Ta'ala. Nah, tapi perlu kita ingat, dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar dengan salah satu daripada 5. Padahal dosa kecil, tapi bisa menjadi dosa besar dengan salah satu di antara 5. Yang pertama, dosa kecil itu dianggap remeh. Kada bapak juga aja keluar rumah buka aurat, dosa kecil juga aja. Nah, dengan sebab dirimihkannya maka menjadi dosa besar, kada terhapus dengan sembahyang 5 waktu. Itu perlu tobat kepada Allah. Kemudian yang kedua, dosa kecil bisa menjadi besar bisurur, dengan gembira. Gembira, senang hati ketika melakukan dosa kecil tadi. Ungah, suka keluar rumah nih membuka aurat. Nah, ini dosa kecil, tapi dengan sebab dia gembira maka menjadi besar dosanya. Nah, kemudian yang ketiga, bil izhar, dengan dinampakkan. Melakukan dosa kecil dinampakkannya, dikisah-kisahkannya lawan orang. Nah, maka itu pun menjadi besar juga. Nah, kemudian yang keempat, bil israr, dengan dikekali. Dosa kecil apabila dikekali tiap hari dilakukan maka akan menjadi dosa besar. Keluar rumah kada bakarudung, keluar rumah membuka aurat, baik laki-laki atau perempuan, itu hukumnya dosa kecil. Tapi kalau tiap hari dilakukan maka akan menjadi besar. Nah, kemudian yang kelima, dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar apabila dilakukan oleh orang alim yang menjadi panutan. Orang alim melakukan dosa kecil kemudian ditiru oleh orang lain maka akan menjadi dosa besar. Nah, jadi kata Nabi tadi, sesungguhnya salat-salat itu menghapus bagi apa dosa yang antara salat-salat itu selama dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainana wa bainal munafiqina syuhudul atamah wa subhi la yastati'unahuma. Artinya, perbedaan antara kami orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik adalah menghadiri sembahyang Isya dan subuh berjamaah. Di dalam syarah Ihya'nya berjamaah maksudnya. Nah, jadi perbedaan antara kami dan orang-orang munafik adalah menghadiri sembahyang Isya dan subuh berjamaah, di mana mereka orang-orang munafik
tidak sanggup pada keduanya, sembahyang isya dan subuh berjamaah tadi. Nah, jadi apabila kita kadang mampu sembahyang isya berjamaah atau kita kadang mampu sembahyang subuh berjamaah, nah ujar ulama berarti ada di dalam diri kita itu tanda-tanda kemunafikan. Kalau kita kadang mampu sembahyang subuh berjamaah, sembahyang isya kita berjamaah, berarti ada sebahagian sifat munafik ada dalam diri kita. Kalau sembahyang subuh kada berjamaah, sembahyang isya kada berjamaah, berarti pol sifat munafik ada dalam diri kita. Nah, secara umum munafik itu apa? Orang yang kada jujur. Orang yang zahirnya baik tapi batinnya kada baik. Orang yang hanya memperbaiki zahirnya tapi batinnya rusak, kada dipeliharanya, kotor. Nah, jadi dapat dipaham di situ bahwa orang yang di dalam hatinya banyak sifat-sifat yang kada baik, maka orang itu kada mampu sembahyang isya, sembahyang subuh berjamaah, kada mampu. Nah, jadi kalau kita misalnya banyak kesibukan, banyak aur paribasanya, maka minimal yang dua ini jangan kita tinggalkan. Barang sembahyang isya, subuh berjamaah. Kalau misalnya kita nih sibuk, baik itu pedagang atau bekerja di kantor misalnya, usahakan yang dua ini jangan ketinggalan sembahyang berjamaah isya lawan subuh. Hadis riwayat Malik dari Sa'id bin Musayyab. Sebahagian yang parah itu ada beralasan, aku aja kada sembahyang berjamaah aja karena imamnya pangpasik aja. Nah, menurut pendapat yang mu'tamad dari Imam Subki, bahwa imam yang fasik itu kada menghilangkan pahala berjamaah tetap. Jadi pendapat yang mu'tamad dari Imam Subki, imam yang fasik itu kada menghilangkan pahala sembahyang berjamaah. Mengikut orang yang fasik walaupun makruh, ini imam ini fasik, kita ikuti, itu hukumnya makruh, amun kita orang yang adil. Nah, pertanyaannya, kita nih adil garang dahulu. Amun sama pada fasik, walaupun fasiknya berbeda, kada makruh. Orang fasik mengikut orang fasik itu kada makruh. Yang makruh itu kita nih adil, mengikut orang fasik makruh. Tapi seandainya kita mengikut orang fasik yang menjadi imam, tetap kada menghilangkan pahala berjamaah tadi. Jadi menurut kita orang itu kada bagus kelakuannya, inya orang fasik, anggap kita ini lebih fasik daripada inya. Kenapa? Karena banyak di dalam hati kita, kita sering dalam hati kita sombong, dalam hati kita kadang-kadang hasad kepada orang lain, dalam hati kita kadang-kadang sangka jahat kepada orang lain, dalam hati kita terkadang dendam kepada orang lain. Jadi anggap kita ini pun orang nang fasik juga. Nah, jadi kada masalah. Nah, Ibnu Umar beliau tetap mau mengikut Al-Hajjaj bin Yusuf ketika sembahyang berjamaah. Jadi imamnya Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini orang yang disepakati kefasikannya, karena banyak membunuh orang-orang saleh, bahkan diantaranya sahabat Nabi yang dibunuh oleh Al-Hajjaj ini. Ketika menjadi imam, tetap Ibnu Umar mau mengikut Al-Hajjaj ini, karena beliau pun kada memastikan diri bahwa termasuk orang yang adil. Nah, jadi tetap lebih baik kita mengikut imam yang fasik daripada kita sembahyang seorangan di rumah kada berjamaah. Nah, itu pendapat yang mu'tamad dari Imam As-Subki. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam ya'ba'illahu bi syai'im min hasanatih." Artinya barang siapa bertemu meninggal dunia
Bertemu dengan Allah maksudnya meninggal dunia. Barang siapa bertemu dengan Allah sedangkan dia menyia-nyiakan salat, maka Allah tidak memperdulikan sedikit pun daripada kebaikan-kebaikannya. Hadis riwayat At-Tabarani dari Anas. Kan ada hadis yang menjelaskan bahwa permulaan yang dihisab dari amal seorang hamba itu adalah sembahyang. Apabila sembahyangnya rusak, maka rusak seluruh amal-amal yang lain. Allah kada peduli dengan ibadah-ibadahnya yang lain. Apabila orang tadi menyia-nyiakan sembahyang, mati banyak bertinggal sembahyang nang kada biris. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, paman tarakaha faqad hadamaddin." Artinya salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merubuhkan agama. Nah, jadi orang yang kada sembahyang berarti orang ini merubuhkan agama. Agama yang ada di dalam dirinya rubuh. Orang itu kada ada beragama. Sebagaimana bangunan apabila kada ada tihang, maka bangunan itu akan rubuh. Kayak apa rumah amun kada ada tihangnya, kawalah maulah tawing kada kawa. Kawalah kita hendak maulah hatap rumah kada kawa. Kawalah kita hendak maulah lawang kada kawa. Amun tiangnya kada ada. Nah, jadi sembahyang itu adalah tiang agama. Siapa yang meninggalkannya berarti dia merubuhkan agamanya. Nah, makanya kita bagus kalau ada keluarga kita atau kuitan kita yang meninggal dunia, bagus kita takuni apakah sidin ini ada betinggalan sembahyang pardu atau kadada. Ini garing lawas sidin nih keluarga kita. Kita takuni adakah sidin ketinggalan sembahyang 5 waktu. Nah, walaupun menurut Imam Syafi'i orang yang meninggal dunia kemudian ada betinggalan sembahyang pardu, maka kada boleh diqadhakan dan kada boleh dibayarkan fidyahnya. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi bila orang meninggal ada betinggal sembahyang nang kada tagawi, sudah ini tuh. Itu urusannya lawan Allah Ta'ala. Kada boleh diqadhakan, kada boleh dibayarkan fidyahnya. Nah, tetapi menurut ashab ulama Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i, diantaranya Imam Nawawi, orang yang meninggal dunia ada qadaan sembahyang, maka boleh, ini boleh aja kada wajib, maka boleh diqadaakan dan boleh dibayarkan fidyahnya. Ini pendapat ulama Syafi'i, diantaranya Imam Nawawi. Jadi ada keluarga kita, kuitan kita, ada waktu garing sembahyang nang ketinggalan, boleh kita qadaakan dan boleh juga kita bayarakan fidyah sidin. Nah, mudah-mudahan dengan itu sidin selamat daripada siksa Allah Ta'ala itu. Nah, kemudian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yuqabi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mala'i ala ila yaumiddin
اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجعيل وجبغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تفضل يا كريم.